Dennis Laban dengan NIM 23030680. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme lipid. Yang pertama itu skema yang menjelaskan proses degradasi lipid. Lipid yang terabsorpsi dari makanan akan mengalami hidrolisis oleh enzim lipolitik menjadi asam lemak bebas. Yang kedua, asam lemak bebas kemudian mengalami oksidasi oleh enzim oksidatif menjadi asam lemak jenuh dan tidak jenuh rantai pendek. Yang ketiga, asam lemak rantai pendek mengalami rantai B oksidasi untuk membentuk asetil CoA. Yang keempat, asetil CoA memasuki siklus Krebs atau siklus asam sitrat untuk menghasilkan ATP yang merupakan sumber energi utama bagi sel. Skema ini menggambarkan jalur utama degradasi lipid dalam tubuh untuk menghasilkan energi melalui serangkaian reaksi enzimatik. Yang kedua itu skema biosintesis asam lemak. Yang pertama, asetil CoA berasal dari oksidasi karbohidrat, lemak atau protein dalam metabolisme sel. Asetil CoA merupakan unit dasar pembentukan asam lemak. Yang kedua itu malonyl CoA dibentuk dari asetil CoA melalui reaksi yang dikatalisis oleh enzim asetil CoA karboksilase. Yang ketiga, asam lemak sintase merupakan kompleks enzim yang mengkatalisis pembentukan asam lemak jenuh rantai panjang dari asetil CoA dan malonyl CoA melalui siklus reaksi kondensasi. Yang keempat itu hasil utama dari reaksi yang dikatalisis oleh asam lemak sintase adalah asam lemak lactamate atau C16 banding 0 yang merupakan asam lemak jenuh dengan 16 atom karbon. Yang kelima, asam palmitat dapat mengalami elongasi rantai karbon melalui serangkaian reaksi yang dikatalisis oleh enzim elongase. Hasilnya adalah asam lemak jenuh dengan rantai karbon yang lebih panjang seperti asam sitrat C18 banding 0 dan asam akrilat C/20. Yang keenam, asam lemak jenuh rantai panjang dapat mengalami desaturasi atau pemasukan ikatan tangkap melalui reaksi yang dikatalisis oleh enzim desaturasi. Proses ini menghasilkan asam lemak tidak jenuh seperti asam oleat C18 banding 1, asam linoleat C18 banding 2 dan linoleat C18 banding 3. Yang ketujuh, selain melalui desaturasi, asam lemak tidak jenuh juga dapat dibentuk melalui proses oksidasi terbalik dalam mitokondria. Proses ini memanfaatkan enzim-enzim yang terlibat dalam B-oksidasi asam lemak, tetapi dengan arah reaksi yang berbalik. Biosintesis asam lemak ini terutama terjadi di hati dan jaringan adiposa atau lemak. Asam lemak yang dihasilkan kemudian dapat digunakan untuk membentuk trigliserida, fosfolipid, dan senyawa lipid lainnya yang penting bagi fungsi sel-sel dan jaringan tubuh. Ketiga, skema biosintesis kolesterol dan acetoasteroid. Yang pertama, asetil CoA. Asetil CoA berasal dari oksidasi glukosa, lemak, atau protein dalam metabolisme sel. Yang kedua, HMG CoA sintase enzim HMG CoA. Sintase mengkatalisis kondensasi 2 molekul asetil CoA menjadi HMG CoA atau 3 hidroks I-3 metiglutaril CoA. Yang ketiga, HMG CoA reduktase enzim HMG CoA. Reduktase merupakan tahap pengatur utama dalam biosintesis kolesterol. Enzim ini masih mengkatalisis konversi HMG CoA menjadi mevalonat. Yang keempat itu mevalonat kinase.
Mevalonat diubah melalui dua tahap fosforilasi yang dikatalisis oleh enzim mevalonat kinase dan enzim lainnya. Yang kelima itu IPP dan DMAPP atau isoprenoid. Serangkaian reaksi fosforilisasi dan dehidrasi berulang mengubah produk mevalonat kinase menjadi unit isoprenoid IPP atau isopentenyl pirofosfat dan DMAPP dimetilalil fosforofat. Yang keenam itu squalene. Squalene dibentuk dari kondensasi 6 unit isoprenoid atau IPP dan DMAPP. Yang ketujuh lanosterol. Squalene mengalami eksklusi untuk membentuk lanosterol yang merupakan prekursor utama kolesterol. Yang ke-8 kolesterol. Kolesterol dibentuk melalui serangkaian reaksi enzimatis yang mengubah lanosterol seperti pemindahan gugus metil, migrasi ikatan rangkap, dan reduksi. Yang ke-9 itu steroid atau hormon dan garam empedu. Kolesterol dapat diubah menjadi berbagai jenis steroid seperti hormon steroid dan garam empedu melalui proses hidroksilasi, oksidasi, dan isomerisasi yang dikatalisis oleh enzim-enzim spesifik. Yang keempat itu biosintesis fosfolipid. Yang pertama, sumber asam lemak. Asam lemak dapat berasal dari diet atau disintesis de novo di dalam sel. Sintesis de novo asam lemak terjadi di sitoplasma sel. Dua itu aktivasi asam lemak. Asam lemak diaktifasi menjadi asil CoA melalui reaksi dengan koenzim A atau CoA. Reaksi aktivasi asam lemak terjadi di sitoplasma sel. Yang ketiga itu pembentukan asil gliserol 3-fosfat. Asil CoA dikondensasikan dengan gliserol 3-fosfat untuk membentuk asil gliserol dan 3-fosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim gliserol 3-fosfat asil transferase. Reaksi terjadi di membran retikulum endoplasma. 4. Pembentukan fosfatidik asam. Asil gliserol 3-fosfat selanjutnya dihasilkan dengan asil CoA lainnya. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim fosfatidik asam sintase. Reaksi terjadi di membran retikulum endoplasma. Yang kelima itu pembentukan fosfolipid. Fosfatidik asam kemudian bereaksi dengan senyawa polar seperti serin, kolin, atau inositol. Reaksi ini dikatalisis untuk masing-masing jenis fosfolipid. Reaksi terjadi di membran retikulum, endoplasma, dan Golgi. Yang keenam itu penyimpanan dan penggunaan fosfolipid. Fosfolipid yang terbentuk disimpan dan digunakan dalam pembentukan membran sel. Fosfolipid merupakan komponen utama penyusun membran sel. Selanjutnya itu secara keseluruhan biosintesis fosfolipid melibatkan serangkaian enzimatis yang terjadi di sitoplasma dan membran retikulum sel. Fosfolipid yang terbentuk melalui peran penting dalam pembentukan dan fungsi membran sel. Sekian dan terima kasih.